Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irwan Widiat Moko. Kali ini saya berbagi bagaimana sebuah cara membuat slide PowerPoint memikat otak. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat penelitian otak berikut ini. Yang pertama, otak amat berespon baik terhadap kata-kata kunci, gambar, warna, serta adanya asosiasi. Yang kedua, otak manusia memproses gambar atau visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Nah, intinya adalah kata kunci dan gambar. Ini juga sesuai dengan anatomi otak manusia. Jadi ada otak kanan, otak kiri. Otak kanan cenderung ke global, otak kiri detail. Otak kanan melihat secara keseluruhan, otak kiri melihat rincinya, detailnya. Otak kanan memproses gambar, warna, imajinasi. Otak kiri lebih memproses kata-kata, tulisan, angka-angka. Nah, ini harus kita kolaborasikan semuanya sehingga lebih optimal. Nah, bagaimana setelah kita jadikan prinsip-prinsip, bagaimana penerapan ketika kita jadikan prinsip-prinsip di dalam membuat slide PowerPoint. Sebelum itu, silakan subscribe channel saya. Prinsip pertama, buatlah slide PowerPoint teman-teman semuanya sederhana. Ya, sangat sederhana. Jadi jangan terlalu banyak gambar yang tidak bermakna, jangan terlalu banyak warna-warni ya, sehingga membingungkan. Sederhana. Jangan terlalu banyak animasi juga yang tidak bermakna. Kuncinya satu pesan tiap slide. Buatlah satu pesan tiap slide sehingga otak kita fokus, otak audiens fokus kepada pesan tersebut. Jadi presentasi hebat itu seperti iklan loh, ya. Jadi berpikirlah kita mengiklankan sesuatu. Waktunya singkat tapi langsung memikat. Berpikirlah seperti papan iklan raksasa, ya. Tulisan yang memikat dan menonjol. Gambar yang memikat dan menonjol. Jadi pesannya akan memikat dan menonjol. Nah, seseorang atau orang audiens ya seharusnya bisa menerima pesan kita dalam waktu 3 detik. Dia bisa menangkap pesan kita. Seperti papan iklan raksasa tadi ya. Begitu kita naik mobil lewat, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. Seperti itu. Yang kedua, buatlah huruf yang keren. Artinya, gunakan tipe huruf bervariasi. Untuk kata kunci, kita tebalkan hurufnya besar. Dan yang kata-kata di bawahnya, artinya tingkat kepentingannya di bawahnya, kita gunakan huruf lebih kecil ya dan bervariasi. Dan yang tidak penting, kita gunakan huruf yang lemah. Yang ketiga, gunakan gambar. Inilah kekuatan ya, kekuatan dari otak kita. Jadi, begitu melihat gambar, otak langsung terpikat. Gunakan gambar yang sesuai dengan isi slide-nya. Gunakan kombinasi warna yang serasi, jangan terlalu mencolok sana sini, yang serasi. Nah, langsung saja. Bagaimana contohnya? Berikut ada contoh ya, sebuah materi ciri-ciri fauna asiatis. Otak sangat bosan dengan informasi. Pertama, hanya kata-kata, tidak ada gambarnya. Yang kedua, banyak informasi, otak bingung mau fokus kemana. Nah, kita lihat bagaimana setelah kita rubah menggunakan prinsip-prinsip slide PowerPoint sesuai cara kerja otak. Kita lihat. Berikut. Langkah pertama, kita buat gambaran besar. Jadi kita sentuh otak kanannya terlebih dahulu. Ciri-ciri fauna asiatis. Di situ ada binatang menyusui, kera, ikan air tawar, burung berwarna, dan binatang
binatang berkantung. Nah, di sini juga ada gambar di tengahnya. Lihat gambaran besar. Nah, ketika kita mau menjelaskan binatang menyusui, kita bisa klik. Kita gunakan kekuatan PowerPoint. Hyperlink, ya, seperti ini. Nah, di binatang ciri-ciri binatang fauna asiatis adalah binatang menyusui besar-besar dan terangkan apa saja di sana. Nah, lalu kita bisa kembali lagi ke awal lagi untuk melihat gambaran besar kembali. Kita bisa klik kera, kita terangkan bermacam-macam kera. Ya, otak audiens sangat fokus dengan informasi tentang kera. Nah, ini fokus gambaran besar lagi. Ikan air tawar, jelaskan kembali. Ya, kita lihat gambaran besar kembali. Fokuskan kembali. Nah, fokus itu otak kiri, ya. Otak kanan melihat gambaran besar. Detail, rinci. Binatang berkantung. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Nah, ini contoh ya. Kita kembali. Nah, contoh yang lain, berikut adalah contoh yang lain tentang cadangan makanan. Ini sangat bosan otak kita. Banyak kata-kata. Jadi langkah membuatnya bagaimana? Pertama, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Kita tandai kata kuncinya seperti ini. Kata kunci itu kata-kata yang penting. Dengan kata tersebut, ya, dengan kata tersebut bisa mewakilin dari kata-kata yang lain atau kalimatnya, mewakilin, ya. Ini contoh kata kunci yang sudah dipilih. Lalu, seperti prinsip otak, buat gambaran besar terlebih dahulu dengan infografis, ya. Ini namanya infografis. Jadi memvisualisasikan informasi, ada gambar, melihat gambaran besar. Kali ini contohnya pakai mind mapping, ya. Kalau tadi yang fauna asiatis adalah infografis, ya. Nah, jadi kita bisa pilih salah satu. Ketika menjelaskan detailnya, kita bisa klik di sini, jelaskan detailnya, ya. Lalu kembali lagi biar melihat gambaran besar, atau jelaskan atau ditambahkan dengan cerita-cerita yang unik. Si batang tebal suka makan tebu dan sagu. Untuk mengingat cadangan makanan itu salah satu cirinya batangnya tebal. Contohnya tebu dan sagu. Nah, kembali lagi ya. Ini kalau audiensnya adalah siswa ya. Nah, ini kita bisa buat cerita di bawahnya. Dan ceritanya itu menonjol kata-kata kuncinya. Si daun punya sahabat, si bayam, kangkung, dan sawi, ya. Lalu vitamin juga sama, ceritakan ya tentang vitamin. Lalu kembali lagi ke gambaran besar sehingga tidak terpisah-pisah informasinya. Biji juga demikian, ya. Si biji jagung punya sahabat loh, padi dan kacang. Jadi cadangan makanan pada biji jagung itu contohnya padi dan kacang, ya. Lalu terakhir umbi lapis. Nah, si umbi punya geng nih. Geng lapis, geng akar, dan geng batang. Jadi kita menerangkan bisa juga dari gambarnya. Contoh umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih. Umbi akar, wortel, dan ketela pohon. Umbi batang, pada, kentang, ya. Nah, itulah. Jadi kembali lagi prinsip otak atau prinsip slide PowerPoint sesuai dengan cara kerja otak adalah buat gambaran keseluruhan terlebih dahulu, baru detailnya, ya. Kita kembali ke atas, coba nih, ya, contoh gambaran besar terlebih dahulu, baru detailnya. Jadi kita bisa pindah kemana-mana nih. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Saya akan peragakan dengan cepat. Nah, di sini ada sebuah informasi PowerPoint
tentang keajaiban otak manusia. Ada empat ini ya, 4 informasi untuk detailnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya akan peragakan di sini ya. Langkah pertama ya, agar cepat kita langsung saja cari template di internet ya. Salah satunya teman-teman bisa jadi itu tentang ceritanya kan tentang otak ya. Kita bisa ke alamat website, yaitu alamatnya adalah ini alamatnya. Kita bisa tuliskan fppt.com. Jadi fppt.com. Jadi kita bisa mendapatkan templates yang bervariasi di sana. Nah, ini fppt.com. Jadi silakan teman-teman download satu, ketikan yang sesuai dengan topiknya, misalnya tentang otak, kita tuliskan bahasa Inggrisnya brain ya. Lalu akan muncul template tentang otak. Kita pilih salah satu, klik download ya, otomatis akan terdownload. Silahkan ya. Jadi kasusnya di sini saya sudah download. Nah, ini saya sudah download. Nah, ini iya. Jadi kita download template-nya untuk judulnya. Bisa juga kita download di tempat website lain. Kalau tadi fppt untuk judulnya ya, fppt.com nih, fppt.com. Kalau untuk infografisnya teman-teman bisa download allppt.com ya. Jadi di allppt.com. Di sini ketikkan kata kuncinya di pencarian, misalnya brain ya, kita enter, maka akan muncul banyak sekali infografis tentang otak manusia. Kita download salah satu ya, kita download. Caranya klik aja di sini ya. Lalu di sana ada di bawah biasanya ya, ada klik here ya tadi ya. Kita lihat. Nah, klik here to download this PPT. Nah, ini anggap saja saya sudah mendownload ya. Anggap saja saya sudah mendownloadnya. Sekarang kita langsung gunakan. Nah, ini sudah mendownloadnya ceritanya ini. Nah, kita gunakan ini untuk depannya ya. Keajaiban otak manusia. Jadi caranya seperti itu. Cukup sederhana. Jadi nggak pakai repot kita ya. Tulis saja keajaiban otak manusia. Jadi kita nggak usah mendesain sendiri ya. Kita tinggal hapus yang tidak diperlukan biar lebih menonjol, lebih berani. Kita gunakan huruf yang lebih tebal. Nah, seperti ini keajaiban otak manusia. Langsung jadi sudah. Nah, untuk detailnya kita bisa hapus yang lain. Untuk detailnya kita bisa gunakan yang tadi dari all ppt. Kita buka dulu nih. Nah ini. Nah, yang dari all ppt. Nah, jadi kita bisa sesuaikan. Jadi judul ini juga penting, memikat otak manusia ya. Ada gambarnya tentang otak, lalu ada kata yang sangat menonjol. Berpikirlah seperti membuat papan iklan ya. Nah, inilah yang sudah kita download tadi, tinggal kita copy ya. Sudah ada kita copy.
kita letakkan di PowerPoint yang sudah kita buat. Bentar, sedang loading ya teman-teman. Nah, ini kita buat di sini tadi. Kita taruh di sini agar formatnya tidak berubah. Kita coba nih, kalau kita klik, nah kalau kita klik biasa rusak seperti ini, kita pertahankan formatnya dengan pastennya yang keep source formatting ya. Oke ya, jadi tetap ininya formatnya, tinggal kita ganti ya. Kita hapus ini, kita hapus ini karena judulnya sudah di depan tadi ya, keajaiban otak manusia. Kita hapus, yang tidak kita perlukan kita hapus ya. Boleh seperti ini ya. Nah, tinggal kita arahkan ke atas dikit, tinggal kita informasinya. Mudah sekali ya teman-teman. Nah, mudah sekali. Nah, seperti ini kita fokus. Nah, misalnya tadi kita lihat informasinya adalah otak manusia mengandung 1 triliun neuron ya. Nah, di sini kita sudah menggunakan template yang sudah kita unduh. Yang pertama dari fppt.com, lalu yang infografisnya kita dapatkan dari allppt.com. Nah, tinggal kita ganti informasinya, otak manusia mengandung 1 triliun sel otak ya. Jadi kita ganti kata kuncinya sel otak di sini ya. Sel otak. Dan kita bisa tebalkan untuk lebih memikat otak ya. Kita tebalkan, kalau perlu menggunakan huruf yang lebih besar kata kuncinya, bisa diatur kemudian ya. Contohnya seperti ini, kita bisa geser dikit. Nah, dan ini untuk detailnya, bisa tinggal kita copy. Bahkan informasi yang lebih panjang boleh kita copy di sini ya. Tinggal kita pakai. Biar formatnya tidak berubah, tinggal kita pastenya adalah yang ini, keep text only. Jadi kita mempertahankan format yang ada di sini ya. Dan selanjutnya tinggal kita ganti gambar di sini tentang sel otak, kita ganti. Nah, ini gambaran besarnya. Jika teman-teman ingin lebih fokus, artinya untuk keterangannya detailnya, keterangan detailnya tidak ada di sini ya. Misalnya ini kita hilangkan untuk keterangan detailnya, hanya tentang sel otak. Nah, kita bisa tambahkan di informasi di, atau kalau kita mau kurangin bisa ke format, kurangin cerahnya, color, set transparent color ya, atau color more ya, more variance, more color ya. Nah, kita transparansinya kita bisa tambahkan misalnya. Nah, oke, seperti ini ya. Kita bisa bermain-main variasi ininya ya, variasi gambarnya. Silahkan divariasi kembali ya, atau ini ya. Nah, ini lebih menarik. Oke, nah jadi tinggal kita link ya, kita link caranya dari gambar ini. Kita klik kanan, hyperlink,
Lalu kita pilih place in this document. Lalu pilih slide 4. Ya. Oke. Ya. Lalu di sini kita tambahkan home. Ya, di sini kan ada logo home ya, di sini. Logo home di sini tambahkan di kiri atas. Kita pilih hyperlinknya untuk slide tertentu, slide keempat ya. Oh, home slide ketiga, maaf, slide ketiga. Oke. Oke. Jadi kita tinggal ganti warna home-nya, misalnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita besarkan hasilnya seperti ini. Ini contoh ya, karena ya. Jadi nggak bisa terlalu lama. Keajaiban otak manusia sudah menarik. Nanti di sini ada gambar sesuai dengan sel otak. Lalu ada berikutnya, ini simbolnya ganti. Begitu kita klik, kita lihat detailnya. Jadi keajaiban pertama tentang sel otak manusia. Ada apa dengan sel otak manusia? Nah, lalu kita jelaskan otak manusia mengandung 1 triliun sel otak. Kita jelaskan, ada gambarnya di sini. Lalu kita kembali lagi ke home untuk melihat gambaran besar. Jadi selalu seperti itu ya teman-teman. Prinsipnya adalah buat tampilan seperti papan iklan. Lalu buat gambaran besar dan kata kunci. Di gambaran besar itu ada gambar dan kata kunci. Lalu ada detailnya untuk penjelasannya. Ya, silakan dipraktekkan teman-teman. Selamat mencoba, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.